Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman sehat walafiat semuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Kali ini saya hanya ingin berbagi saja apa yang sudah menjadi yang saya lakukan ya, yaitu tentang pergantian SP. Sehingga saya mendapat kesimpulan yang awalnya dulu menurut saya pergantian suatu SP itu dilakukan sehingga burung kabur itu karena perubahan suara ya. Ternyata bukan, Bang. Jadi alhamdulillah dengan pengujian karakter yang sangat berbeda dan full ST-nya itu 3 bulan yang lalu, cuman ya sudah saya revisi, saya ganti lagi. Tapi yang revisi, Bang, bukan DNA yang lama masih ada, tapi saya tambah DNA yang baru. Kemudian SP-nya saya ganti full SP dengan karakter yang sangat berbeda. Kemudian inapnya juga karakter sama, tetapi frekuensi HZ-nya saya turunkan. Jadi secara otomatis suaranya sama tapi frekuensi HZ-nya saya turunkan. Secara otomatis pasti juga berbeda. Yang saya takutkan, kecemasan saya beberapa hari ini kalau burung kabur ya. Kalau tidak ada penambahan sih ya biasa aja. Yang saya takutkan kabur, dan alhamdulillah setelah saya pantau tadi sore, alhamdulillah malah ada penambahan. Pada dasar intinya bukan penambahannya itu, tapi intinya yang pertama yang jelas burung tidak kabur. Itu yang membuat saya sudah pastikan bahwa sebenarnya pergantian suara itu bukan mengacu pada suaranya tersebut kalau memburung kabur, bukan bertambah atau berkembang ya. Ini yang kabur dulu. Maksudnya kalau berkembang nanti baru saya jelaskan setelah ada bukti. Mudah-mudahan berhasil, karena ini sangat penting. Karakter seperti apa sih yang disukai burung walet? Nanti kita share, tapi kalau mau saya share sekarang belum terbukti ada peningkatan atau bagaimana, belum ada bukti. Tetapi ada penambahan. Intinya yang saya jelaskan dulu, karakter yang berbeda, suara apapun yang berbeda itu tidak membuat burung kabur. Itu pernyataan saya dulu ya. Tapi kemarin ada teman saya ganti suara kabur, Bang. Ya. Nah, pada poin ini jelas saya simpulkan ya. Saya simpulkan karena dengan pengamatan saya dan beberapa kali pengujian penyebabnya. Karena saya dulu gonta-ganti suara juga, gedung saya zong itu ya. Kemudian saya tidak ganti suara. Saya hanya menurunkan suara. Menurunkan suara itu aman. Itu satu. Saya pastikan aman penurunan suara. Jangan ada yang terbantahkan lagi ya. Maksudnya penurunan suara, kondisi apapun aman. Tapi penurunan suara di channel saya ya, yang sampean ikuti dari awal sampai akhir, sampean ikuti berapa yang terakhirnya itu ada, sudah saya share di link di deskripsi ini, sudah saya share berapa ukuran yang terakhir, bisa diikuti dan kapanpun tidak masalah. Saya pastikan tidak masalah ya kalau untuk penurunan suara yang terakhir. Itu satu pertanyaan buat teman-teman, malah semakin bagus karena udah beberapa bulan yang lalu dan melakukan perkembangan. Dan ini saya pastikan lagi, untuk yang penting jangan gonta-ganti suara, Bang. Ya minimal 6 bulan sekali kalau pengen ganti suara. Cuman ada syaratnya. Nanti Abang salah paham. Kenapa saya pergantian satu set itu kondisinya aman? Yang pertama, jangan gonta-ganti suara SP, itu sering saya lontarkan. Karena saya takut teman-teman tidak memahami daripada settingan. Itu yang paling utama, Bang. Kalau untuk membuat burung kabur, tidak akan kabur ya. Yang penting suara walet yang dipasang. Nah, itu satu ya. Itu sudah penetapan, karena karakter yang
SP yang di-share itu sebenarnya teman-teman juga udah bagus. Maksudnya pasti orang nge-share di channel YouTube tuh pasti yang bagus, Bang. Maksudnya yo terbukti tidak membuat burung kabur, itu pasti. Karena kenapa? Pertanggungjawabannya, Bang. Pertanggungjawabannya itu besar loh, Bang, nge-share suara itu. Kalau saya makanya teman-teman, Bang, baru diuji coba sudah minta, itu bukannya tidak boleh, tidak. Kalau nanti oke lah, sekarang ada penambahan, saya lihat 6 ekor maghrib tadi. Cuman kan belum tahu, Bang, untuk 3 bulan ke depannya bagaimana. Makanya saya tidak mau sesuatu yang saya share itu membuat cilaka lah katanya gitu. Membuat ngerunyam gitu. Ya. Jadi kita kembali lagi ke tema. Yang membuat burung kabur itu bukan suaranya, ya, tetapi settingannya. Banyak petani walet yang tidak tahu isi kandungan daripada besarnya frekuensi hash frekuensinya. Misalkan suara A yang dipakai dulu 414 misal nih contoh ya. Suara, kemudian dia mengganti suara lagi, Bang. Mengganti suara lagi dengan tidak memutar volume, hanya coba cabut flash disk saja, cabut, masukkan gitu aja, ganti suara. Nah, dan tidak menyeting lagi karena tidak tahu settingannya seperti apa. Nah, yang terjadi suara yang B yang dipasang ini 4800. Secara otomatis suara itu akan meningkat besar. Apalagi di dalam menyimpan filenya itu menggunakan 320 kbps misalkan. Yang awalnya dulu file suara tersebut disimpan dalam pengeditan itu hanya standar 170 sampai 220, 170 sampai 220. Kemudian yang suara kedua itu tidak 320 kbps, dan kemudian sudah hertz frekuensinya sudah mencapai 4800 frekuensinya. Maka yang terjadi, suara itu tanpa merubah volume itu akan besar, Bang. Nah, dipikirnya suaranya yang disalahkan, suaranya malah kabur burung saya, yakin kabur. Nah, jika ingin mengganti suatu suara, tapi saya tidak sarankan karena ini ya benar-benar bisa membuat kabur, ya. Tetapi jika ilmu jenengan settingannya, download ukurnya, ya, insya Allah tidak. Apalagi suaranya itu yang lebih bagus, pasti tidak akan kabur, ya, pasti tidak akan kabur. Nyatanya saya ganti frekuensi, saya ganti suara, alhamdulillah tidak kabur. Alhamdulillah ya, Bang, malah ada penambahannya 6 ekor. Alhamdulillah nih, belum pernah ini baruan apa? Ya nggak tahu lah, kalau itu burung sebelumnya beradaptasi sudah lama baru menetapkan diri pas diganti suara. Tapi intinya ada penambahan itu, dan tidak kabur, intinya tidak berkurang malah bertambah, itu saja. Karena gini, pada prinsipnya waktu saya lihat itu kondisi panas, ya, saya hafal betul walet itu bisa dihitung akurasinya, isi gedungnya itu pada waktu kondisi panas. Pada waktu kondisi panas seharian, maka maghrib dihitung itu 90% keakurasiannya, ya. Ya, intinya kalau kita hitung misalkan 30 ekor misalkan sore maghrib itu kondisi panas, itu nggak akan kurang dari 30 ekor, pasti akan lebih, atau 31, 32 tergantung isi anakan yang sudah di dalam itu tadi. Tapi pada dasarnya intinya kita berpatokan itu aja lah, berpatokan balik sorenya itu 30 ekor. Cuman jangan sekali-sekali menghitung kondisi hujan, ya. Kalau kita menghitung kondisi hujan, kondisi mendung nih udah kayak mau hujan gitu, tapi tidak hujan, tapi udah mendung jam 6, jam 5, udah 4 jam. Jangan coba-coba menghitung, Bang. Habis maghrib Abang hitung, biasanya burung nih jam 6 kurang seperempat pulang biasanya. Ngitung di situ. Jangan macem-macem, pasti galau nanti. Biasanya 30
sampai nekel tinggal 10 ekor karena sebelumnya udah pada masuk. Nah itu. Jadi untuk keakurasiannya 90% ya, untuk melihat titik kaburnya saja ya, titik kabur dan penambahannya ya walaupun tidak signifikan. Kadang kita lihat hari ini 30, besoknya lagi panas 30, bisa saja penambahan sudah ada itu Bang. Intinya untuk kepastian tidak kaburnya lah habis maghrib ya. Jadi kondisi panas tersebut maksudnya kondisi panas harian kemudian dicek. Nah sampai lali aku harus jelaskan apa nih tadi yang penting ini. Oh ya tentang suara tadi. Yang pertama yang membuat kabur itu bukan suaranya tapi settingannya ya Bang. Yang penting suara walet dan pernah dipakai teman-teman ya. Maksudnya kalau kayak yang sudah di-share itu sudah ada yang berhasil, ada yang tidak, itu kan tergantung, intinya ada yang berhasil. Nah, itu bukan masalah di suara apa yang diganti. Intinya burung tidak akan kabur jika satu mengetahui settingan ya. Settingan itu yang harus saya jelaskan tadi, bla 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 dari yang di awal tentang apanya, tapi intinya begitu ganti suara itu harus disetting ulang suara apapun karena kita tidak tahu isi frekuensi dan penyimpanan filenya di ukuran berapa, pasti akan berubah jika tidak disetting ulang. Ya kalau awalnya 4800, suaranya awalnya 4800 settingan, kemudian penyimpanan 320 kbps, kemudian diganti yang 414 dan penyimpanan 170 sampai 220, maka aman, dia akan semakin kecil tidak disetel. Takutnya waktu diganti itu yang file lebih besar sehingga suaranya filenya lebih besar gitu saja ngomongnya, sehingga suaranya besar dan malah membuat burung kabur. Itu satu. Dan yang kedua, perhatikan benar-benar adalah di mid treble-nya, karena setiap suara itu mid treble-nya berbeda ya. Terus bagaimana abang supaya kita bisa menyeting mid treble-nya? Ini adalah yang saya pikirkan selama ini ya. Jika saya memberikan arah jarum jam, makanya tidak pernah saya membahas. Kali ini kita akan mulai bongkar ya. Karena kenapa? Mid treble ini tidak bisa diukur seperti alat ukur Bang. Itu masalahnya. Kalau ada teman-teman saran bagaimana caranya supaya bisa menjelaskan lebih gamblang, ide-ide yang cemerlang, karena dulu saya settingan suara itu juga komentar dari teman-teman. Nah ini saya minta kepada teman-teman yang komentar teman-teman yang mengusulkan dengan bad sound dan beli alat, saya coba beli alat. Kalau ini ada alatnya atau bahan pemikirannya, mungkin bisa komentar di bawah ini agar saya bisa berbagi kepada teman-teman bagaimana penyetingan mid treble-nya itu. Penyetingan mid treble untuk saat ini hanya saya berikan kisi-kisinya saja ya. Ya itu tergantung daripada insting panjenengan. Yang pertama hal yang dilakukan adalah pernah mendengar suara walet. Itu satu dulu. Suara walet, misalkan yang terdengar deritan walet mau kawin, birahi, kan terdengar, atau trok atau cicit-cuit atau segala macamnya, itu dengarkan. Dan pada waktu penyetingan mid treble itu usahakan di suara yang nadanya seperti itu sama mirip dengan walet, usahakan ya. Karena untuk pendengaran penyetingan mid treble itu hanya bisa menggunakan insting untuk saat ini ya, karena saya belum tahu dengan apa lagi. Nah hanya 2 poin itu buat teman-teman agar kiranya menjadikan acuan bahwasanya sebenarnya inti pokoknya adalah di settingan dB dan mid treble itu yang kunci pokoknya di suara apapun yang mau diganti sehingga burung tidak kabur. Yang jelas di settingan itu tadilah yang paling berperan penting. Kalau tanpa mid treble aman-aman saja Pak. Apalagi suara yang saya share itu biasanya yang sudah saya sebagian di grup gabung Tani Walet dan Konsultan Walet itu kalau tanpa mid treble ya malah bagus, karena bukan malah bagus, tidak repot-repot lagi gitu mencari insting, karena itu settingan itu
sudah saya atur di dalam suaranya itu tadi, sehingganya keluarannya sudah bagus. Kecuali saya nggak tahu kalau menggunakan ampli yang lain. Yang jelas saya pakai Audac ASM Garuda. Nah, itu suaranya cocok di ASM Garuda. Ya mudah-mudahan cocok lah di ampli yang lain. Nyatanya ya banyak teman-teman yang berhasil. Oke, itu aja buat teman-teman, mungkin sedikit bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses petani walet Indonesia. Wassalam.